Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Adapun manager diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda manajemen dan manager untuk orang melakukan kegiatan manajemen akhirnya. Adapun manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi manajemen atau pengelolaan. Kelas dalam arti sempit yaitu merupakan ruang yang dibatasi oleh 4 dinding, yaitu tempat sejumlah peserta didik berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Adapun kata pengelolaan yaitu memiliki makna yang sama dengan kata manajemen, yang artinya pengelolaan. Adapun manajemen pengelolaan kelas itu merupakan upaya pengelolaan peserta didik di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana serta kondisi di kelas yang menunjang proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Menurut Arikunto 2004, tujuan manajemen kelas yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Adapun yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelek siswa dalam belajar. Adapun yang keempat yaitu membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Sedangkan menurut Wiyani 2013 ada 7 macam tujuan manajemen, yaitu yang pertama memudahkan kegiatan belajar bagi peserta didik, yang kedua mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi dalam kegiatan belajar mengajar, yang ketiga yaitu mengatur berbagai penggunaan fasilitas belajar, yang keempat membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Adapun yang kelima yaitu membantu peserta didik belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, menciptakan suasana sosial yang baik di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, membantu peserta didik agar dapat belajar dengan tertib. Prinsip-prinsip manajemen kelas. 1. Hangat dan antusias. Guru yang bersifat hangat dan antusias bukan hanya akan disenangi oleh peserta didik, melainkan pula akan menjadi guru yang tidak pernah terlupakan bagi mereka, atau unforgettable teacher. Sikap hangat akan sangat mungkin bisa dimunculkan apabila seorang guru mau dan mampu menjalin ikatan emosional dengan peserta didik. 2. Tantangan. Berbagai tantangan dapat dilakukan oleh guru melalui penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, maupun bahan-bahan pelajaran yang memang dirancang untuk memberikan tantangan kepada peserta didik. Hal ini akan dapat meningkatkan semangat belajar mereka sehingga dapat mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang menyimpang. 3. Bervariasi. Variasi gaya mengajar guru sangatlah dibutuhkan karena dapat menghindari kejenuhan dan kebosanan. Tujuan dari variasi gaya mengajar ini antara lain: A. Untuk menarik dan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi pelajaran. B. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya terhadap mata pelajaran yang diajarkan. C. Menanamkan perilaku yang positif pada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. D. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuannya. 4. Keluasan. Keluasan berasal dari kata luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, luas artinya sebagai sesuatu yang pantas, menarik, tidak kaku, tidak canggung, dan mudah menyesuaikan. Keluasan dalam konteks ini merupakan keluasan perilaku guru untuk mengubah metode mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi kelas untuk mencegah kemungkinan munculnya gangguan belajar
pada peserta didik serta untuk menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif dan efektif. 5. Penekanan pada hal-hal positif. Penekanan pada hal-hal positif yaitu penekanan yang dilakukan oleh guru terhadap perilaku peserta didik yang positif. Komentar-komentar yang positif dapat diberikan oleh guru kepada peserta didik yang berperilaku positif. Sementara dalam menghadapi perilaku peserta didik yang negatif, guru hendaknya memberikan komentar yang positif yang dapat menjadikan peserta didik tidak mengulangi perbuatan buruknya tersebut. 6. Penanaman disiplin diri secara sederhana. Disiplin juga dapat diartikan sebagai sikap tertib, taat, dan patuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komponen-komponen keterampilan dalam manajemen kelas. Komponen-komponen keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola kelas ini pada umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar. A. Sikap tanggap. Sikap ini dapat dilakukan dengan cara 1. Memandang secara seksama, dapat mengundang dan melibatkan anak didik kontak pandang dalam pendekatan guru untuk bercakap-cakap, bekerja sama, dan menunjukkan rasa persahabatan. 2. Gerak mendekati. Gerak guru adalah posisi mendekati kelompok kecil atau individu, menandakan kesiagaan, minat, dan perhatian guru yang diberikan terhadap tugas serta aktivitas anak didik. 3. Memberi pertanyaan. Pertanyaan guru terhadap sesuatu yang dikemukakan oleh anak didik sangat diperlukan, baik berupa tanggapan, komentar, ataupun yang lain. 4. Memberi reaksi terhadap gangguan dan kekacauan. Teguran perlu diberikan oleh guru jika suasana kelas tidak tenang. B. Membagi perhatian. 1. Visual. Guru dapat mengubah pandangannya dalam memperhatikan kegiatan pertama sedemikian rupa sehingga ia dapat melirik kegiatan kedua tanpa kehilangan perhatian pada kegiatan yang pertama. 2. Verbal. Guru dapat memberikan komentar, penjelasan, pertanyaan, dan sebagainya terhadap aktivitas anak didik. C. Pemutusan perhatian kelompok. 1. Memberi tanda. Dalam memulai proses belajar mengajar, guru memusatkan pada perhatian kelompok terhadap suatu tugas dengan memberikan beberapa tanda. Misalnya, menciptakan atau membuat situasi tenang sebelum memperkenalkan objek, pertanyaan, atau topik dengan memilih anak secara random atau meresponnya. Untuk meresponnya, 2. Bertanggung jawab. Guru meminta pertanggungjawaban anak didik atas kegiatan dan keterlibatannya dalam suatu kegiatan. 3. Pengarahan dan petunjuk yang jelas. Guru harus sering kali memberi pengarahan dan petunjuk yang jelas dan singkat dalam memberikan pelajaran kepada anak didik sehingga tidak terjadi kebingungan pada diri anak didik. 4. Penghentian. Teguran yang dilakukan guru adalah salah satu cara untuk menghentikan gangguan anak didik. Teguran verbal yang efektif adalah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Tegas dan jelas tertuju kepada anak didik yang mengganggu serta kepada tingkah lakunya yang menyimpang. B. Menghindari peringatan yang kasar dan menyakitkan atau mengandung penghinaan. C. Menghindari ocehan atau ejekan lebih-lebih yang berkepanjangan. 5. Penguatan. Penguatan untuk mengubah tingkah laku merupakan strategi remedial untuk mengatasi anak didik yang terus mengganggu atau tidak melakukan tugas seperti A. Dengan memberikan penguatan positif bila anak didik telah menghentikan gangguan atau kembali pada tugas yang diminta. B. Dengan memberikan penguatan positif terhadap anak didik yang lain yang tidak mengganggu dan tidak pakai sebagai model tingkah laku yang baik bagi anak didik yang suka mengganggu. 6. Kelancaran.
kelancaran atau kemajuan anak didik dalam belajar sebagai indikator bahwa anak didik dapat memusatkan perhatiannya pada pelajaran yang diberikan di kelas. 2. Keterampilan pengembangan kondisi belajar. A. Memodifikasi tingkah laku. Guru menganalisis tingkah laku anak didik yang mengalami masalah atau kesulitan dan berusaha laku memodifikasi tingkah laku tersebut dengan guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah mengimplikasikan pemberian penguatan secara sistematis. B. Pendekatan pemecahan masalah kelompok dengan cara 1. Memperlancar tugas-tugas, mengusahakan terjadinya kerjasama yang pelaksanaan tugas. 2. Memelihara kegiatan-kegiatan kelompok, memelihara dan memulihkan semangat anak didik dan menangani konflik yang timbul. C. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Guru dapat menggunakan seperangkat arah untuk mengendalikan tingkah laku yang keliru yang muncul dan ia mengetahui sebab-sebab dasar yang mengakibatkan ketidakpatuhan tingkah laku tersebut serta berusaha untuk menemukan pemecahannya. Menurut Syaiful Bahri, pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru meliputi yang pertama, pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Dalam pendekatan ini, biasanya guru melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Namun, tak hanya peserta didik, guru pun harus konsisten dalam melaksanakannya. Yang kedua, pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun, perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Kemudian yang ketiga, pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Yang keempat, pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Yang kelima adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Yang keenam, pendekatan resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Yang ketujuh, pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan pengubahan tingkah laku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang.
Yang kedelapan, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung berhubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antara pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Yang sembilan, pendekatan kelompok. Membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antara kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Yang ke-10 adalah pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan Electric counseling menunjukkan pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan atau approach yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Konselor dalam hal ini guru yang berpegang pada pola elektrik berpendapat bahwa mengikuti satu orientasi teoritis serta menerapkan satu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak peserta didik. Kesimpulan, manajemen pengelolaan kelas merupakan pengaturan terhadap kelas yang dilakukan oleh seorang guru agar kegiatan pembelajaran dapat belajar dengan optimal, sehingga tujuan dari pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Dalam pengelolaan kelas berkaitan dengan adanya masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik, maka tanggung jawab terpenting bagi guru kelas dalam manajemen kelas yang efektif dibutuhkan prinsip-prinsip manajemen kelas yang perlu dipahami oleh guru dan seorang guru dapat melakukan pendekatan-pendekatan pengelolaan kelas. Seorang guru dalam mengelola kelas harus memiliki komponen keterampilan, yaitu keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar dan keterampilan pengembangan kondisi belajar. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.